Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Babul Jannah, Kampung Ketanggungan, dan pemirsa yang dirahmati Allah. Di pagi hari yang sejuk ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Babul Jannah, Kampung Ketanggungan, dan pemirsa yang dirahmati Allah. Di video terakhir atau video kelima di bulan Maret ini, saya tidak akan melanjutkan membacakan tafsir Quran surat Al-Baqarah, namun saya selingi dengan menyampaikan enam pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bapak, Ibu, pemirsa rahimakumullah. Sebelumnya, secara ringkas ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang Persyarikatan Muhammadiyah. Persyarikatan atau organisasi Muhammadiyah sampai saat ini sudah berusia 110 tahun. Jadi sudah berusia 1 abad lebih 10 tahun. Muhammadiyah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, berdiri pada tanggal 8 November 1912 Masehi, bertepatan dengan 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah. Itu yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bergerak dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan yang lain-lain yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dari kampung, dari kelurahan, dari kecamatan sampai ke kota, bahkan saat ini sampai ke mancanegara. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali Bapak Ibu pernah menonton film Laskar Pelangi. Di situ diceritakan di Pulau Bangka
di Pulau Bangka ada sekolah madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, di mana salah seorang ustadznya, gurunya berjuang tidak mengharapkan materi, menjadi guru di madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian ya, baiklah saya sampaikan 6 nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama, tidak menduakan Muhammadiyah dengan organisasi yang lain. Maksudnya, barangkali Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan, kalau sudah aktif di Muhammadiyah, ini khusus bagi yang pengurus Muhammadiyah. Saya ulang lagi, kalau sudah aktif di Muhammadiyah, entah itu pengurus Muhammadiyah, dai Muhammadiyah, termasuk bekerja di amal usaha Muhammadiyah dan lain-lain, sebaiknya, seeloknya tidak aktif juga di organisasi Islam yang lain, di mana organisasi Islam yang lain itu sama atau bidang garapannya sama dengan organisasi Muhammadiyah. Contohnya ya, menjadi pengurus organisasi Islam tersebut, ya, menjadi dai-nya atau menjadi karyawannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ya, pemirsa rahimakumullah, tujuannya apa? Maksudnya apa? Tujuan dan maksudnya adalah untuk menghindari fitnah. Sederhana saja, tujuannya untuk menghindari fitnah. Yang kedua, nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak dendam, tidak marah, tidak sakit hati jika dicela atau dikritik. Istilah sekarang dikritisi, atau lebih kasar lagi dibully. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, dalam perjalanannya Muhammadiyah itu banyak mendapat tantangan seperti yang saya sebutkan di atas. Kalau di Sumatera, mohon maaf, di tahun-tahun 60-an, tahun-tahun 70-an, tantangan Muhammadiyah itu, khususnya pengurus Muhammadiyah itu enggak main-main. Tantangannya
fisik dan nyawa, diancam untuk dibunuh. Apa ibu ya, pemirsa yang dirahmati Allah. Nah, kalau itu terjadi, Yai Haji Ahmad Dahlan berpesan, jangan dendam, jangan marah, tidak sakit hati. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak berbesar hati jika menerima pujian atau sanjungan. Ini kebalikan nasihat Yai Haji Ahmad Dahlan yang nomor 2 tadi. Saya teringatnya Pituah Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur yang lebih terkenal dengan A.R. Sultan Mansur. Buya Sultan Mansur ini kakak ipar Buya Hamka. Di Buya Hamka ini punya kakak perempuan, orang Minang memanggilnya Uni. Jadi Uni Buya Hamka ini suaminya Buya A.R. Sultan Mansur. A.R. Sultan Mansur ini ya, beliau pernah menjadi ketua Muhammadiyah yang ke-6 tahun 1953 sampai 1959. Almarhum Buya A.R. Sultan Mansur ini pernah mengatakan, kita ini orang Islam dalam menjalani hidup tidak gembung atau tidak bengkak kalau dicubit. Sebaliknya tidak picak atau tidak lisut kalau ditekan. Artinya stabil, tetap istiqomah. Apapun yang terjadi, hati tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4, tidak jubriyah. Nah, istilah ini kurang populer. Jubriyah itu singkatan dari ujub, kikir, dan riya. Ya. Ujub itu menepuk dada, menepis dada. Aku, beraku ya, bersifat sombong, membanggakan diri. Kikir itu ya, kata orang Minang, hidup baretong, hidup berhitung berapa ruginya, berapa untungnya. Padahal kita dalam beramal soleh, kalau dilandasi dengan iman serta akhlakul karimah, tidak ada itu perhitungan. Kalau memberi ya sudah memberi, ikhlaskan hanya semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Masjid Babul Jannah dan pemirsa rahimahullah. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini dan insya Allah sampai kapanpun penyakit Jubriyah ini tidak ada di Muhammadiyah. Yang kelima, mengorbankan harta benda, pikiran dan tenaga dengan hati ikhlas dan murni. Maksudnya semata-mata untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 6 atau yang terakhir, bersungguh hati terhadap pendirian. Maksudnya punya pendirian yang kuat, yang sungguh-sungguh, tidak gampang berubah atau tidak gampang berputar beralih. Istilah orang sekarang, tidak mudah masuk angin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ya, 6 nasihat Kiai Haji Ahmad Dahlan, mudah-mudahan ya bisa kita amalkan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga bagi yang sudah like dan subscribe. Jazakumullah. Mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.